Halo, kembali lagi di channel Otamega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Part kedua. Beberapa bulan kemudian, keluarga Su mengadakan pertemuan keluarga besar di Hotel Royal. Terlihat keluarga besar Su Guxian sedang membanggakan menantunya dan meremehkan Qinli. Menantu keluarga Gu yang bernama Cheng Wen itu memberikan sebuah hadiah kepada ayah mertua Qinli sebagai hadiah kecil karena pertama kalinya mengadakan pertemuan antar keluarga besar. Ketika ayah mertua Qinli membuka kotak hadiah itu, ia sangat senang. Yang ternyata isi dalam kotak itu adalah mangkok Qinghua dinasti Yuan. Seluruh orang di sana terkejut begitu tahu harga mangkok itu 3.000 yuan yang dikeluarkan Cheng Wen. Namun, dengan kemampuan Qinli, ia mampu merasakan energi jahat dari mangkok itu. Bahkan, ia mengetahui mangkok itu palsu dan juga mendatangkan kemalangan. Cheng Wen menanyakan apakah adik ipar Qinli seharusnya mempersiapkan hadiah untuk paman. Lalu, Cheng Wen merendahkan Qinli dan berkata, "Oh maaf, aku lupa kalau kau adalah menantu laki-laki cacat yang tinggal di rumah mertua, yang mengandalkan adik ipar untuk menafkahinya. Pasti tidak punya uang kan? Kebetulan hari ini aku akan dipromosikan sebagai kepala divisi. Dan divisi ini, kami kekurangan tukang sampah. Kalau kau mau, aku akan merekrutmu secara diam-diam. Gaji 1 bulan tidak banyak sih, sekitar 1.000 yuan. Bagaimana, mau tidak?" Hahaha. Qing Yin marah dan tidak terima atas ucapan kakak iparnya dan mengatakan, "Walaupun begitu, Qinli juga tetap keluargaku dan jangan berbicara seenaknya kepada suamiku." Qinli berdiri untuk pertama kalinya. Ia berbicara di depan keluarga besar. Sebagian orang terkejut karena sebelumnya Qinli itu tidak pernah berbicara sehingga menganggapnya bisu. Qinli mengatakan bahwa hari ini ia terburu-buru, jadi tidak membawakan hadiah. Mungkin lain kali akan membawakan hadiah. Setidaknya hadiahku lebih berguna daripada barang yang diberikan oleh kakak ipar. Cheng Wen tersinggung dan mengatakan, "Qinli, apa maksudmu? Aku sudah menghabiskan 300.000 yuan hanya untuk memberikan barang ini. Tidak peduli berapa uang yang kau keluarkan. Barang ini memang sudah pasti barang palsu," balas Qinli. Cheng Wen marah besar mendengar perkataan Qinli yang menuduh hadiahnya yang ia bawa palsu tanpa adanya bukti. Namun, ia berkata dalam hatinya, "Sial, kenapa dia bisa tahu padahal orang itu sudah menjamin tidak akan ada orang yang bisa mengetahui barang itu memang palsu." Karena keluarga besar tidak mengetahui fakta sebenarnya barang itu palsu, mereka menganggap Qinli tidak sopan. Bahkan mertua Cheng Wen mengatakan Qinli iri kepada Cheng Wen. Qing Yin juga mengatakan walaupun itu barang palsu, tapi kakak ipar sudah bagus berniat baik untuk memberikan hadiah, apalagi hari ini adalah pesta keluarga besar Su. Barang palsu? Bolehkah aku melihatnya? Apa benar itu barang palsu atau bukan? Kata wali kota Zeng yang tiba-tiba masuk bersama Wu Fang Mao, kakek tua seorang ahli pengecek barang antik. Cheng Wen menyambut wali kota dengan gembira. Ia mengira wali kota mengenali dirinya dan sengaja menemuinya. Lalu ia berencana memperkenalkan kepada keluarga besar. Namun tak disangka wali kota Zeng melewati dirinya begitu saja dan berjabatan tangan dengan Qinli yang tak jauh di belakang Cheng Wen. Pak wali kota tampak senang bisa bertemu kembali dengan Qinli. Cheng Wen mengira Pak Wali Kota salah mengenali orang dan mengatakan tidak mungkin Pak Wali Kota kenal orang cacat seperti Qinli. Pak Wali Kota marah, menatap tajam kepada Cheng Wen dan bertanya kepada Qinli, "Apa ada konflik antara kau dan Cheng Wen?" Qinli menjelaskan bahwa Cheng Wen adalah kakak ipar dan ketika mereka berdiskusi tentang barang antik, apa benar barang itu palsu atau bukan, Pak Wali Kota mengetahui mangkok itu mangkok Qinghua. Ia meminta kakek Wu untuk mengeceknya. Lalu kakek Wu mengeceknya dengan teliti. Walaupun ia mengetahui mangkok itu palsu,
Ia dengan sengaja mengatakan bahwa mangkuk itu asli untuk menguji kehebatan Kinli. Lalu Kinli bersitegang dengan kakek Wu. Ia tetap dengan keyakinannya bahwa barang itu palsu. Kakek Wu tertawa senang. Ia mengetahui alasan kenapa Pak Wali Kota Zeng begitu memuji Kinli. Kakek Wu menjelaskan dengan benar bahwa barang ini adalah barang palsu. Mangkuk ini memang terlihat asli jika dilihat secara dekat. Meskipun teknik penggambaran pola dekoratifnya canggih, tapi kurang akan mempesona romantisnya. Pada kenyataannya, ini adalah barang palsu imitasi. Barang palsu itu pun disimpan dalam kuburan dalam jangka waktu tertentu yang akan menimbulkan kemalangan. Keluarga besar terkejut mendengar yang dikatakan kakek Wu. Lalu mertua Cheng Wen memarahinya. Kinli menyadari ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan Wali Kota Zeng dan mengajaknya bicara di luar ruangan. Wali Kota mengatakan, "Ayahku yang sebelumnya kau sembuhkan, akhir-akhir ini mulai sakit lagi setelah datang ke rumahku. Dalam 2 bulan ini, istri dan anakku, bahkan aku juga mulai merasakan tidak enak badan. Tetapi ketika kami pergi memeriksa ke dokter, dan hasilnya tidak memiliki penyakit apapun, Kinli merasakan ada sesuatu hal yang ganjil dengan Wali Kota Zeng." Kinli meminta meraba urat nadi Wali Kota. Setelah diperiksa, ternyata ada energi jahat yang ada di tubuh Wali Kota Zeng. Setelah itu Kinli pergi dan mengatakan, "Tunggu sampai pesta keluarga berakhir. Aku akan mengunjungi tempatmu untuk menyelesaikan masalah secara tuntas." Wali Kota pun sangat senang. Setelah itu, keluarga besar Su pulang. Lalu Kinli yang mengantarkan ayah mertuanya yang mabuk ke dalam mobil, meminta King Yin untuk mengantarkan keluarganya pulang dan berkata, "Kalian pulanglah duluan." Sementara Kinli pergi menuju ke rumah Pak Wali Kota Zeng. Setibanya di kediaman Wali Kota, Kinli merasakan banyak energi jahat bertebaran di rumah Wali Kota Zeng. Wali Kota yang sudah menunggu kedatangannya Kinli menyambut kedatangannya dan mempersilahkan masuk. Kinli melihat keadaan di ruangan itu lebih serius daripada yang ia bayangkan. Beberapa saat terdengar suara teriakan di dalam kamar. Wali Kota dan Kinli menuju sumber teriakan itu. Di sana terlihat anak Wali Kota melayang dirasuki roh jahat. Pak Wali Kota pun sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Namun Kinli meminta Wali Kota untuk tetap tenang. Ia akan segera menyelamatkan anaknya. Kemudian Kinli melemparkan jarum akupuntur ke arah roh jahat itu, membuat roh jahat itu menghilang. Namun semua itu belum berakhir. Efek energi jahat itu mulai mempengaruhi Wali Kota Zeng dan istrinya sehingga mereka bertengkar. Tidak ingin terjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi keluarga Wali Kota Zeng, Kinli menyalurkan energi di kedua tangannya dan menancapkan jarum akupuntur di kening anak Wali Kota Zeng. Roh yang berada di tubuh anak Wali Kota Zeng keluar. Lalu Kinli melemparkan jarum yang ia selimuti kekuatan ke arah roh jahat itu hingga musnah. Akhirnya anak Pak Wali Kota Zeng sadar dari kerasukan roh jahat itu. Setelah itu Kinli mencari sumber energi jahat di seluruh ruangan. Begitu ia memeriksa di halaman rumah, ia menemukan sumber energi jahat itu berada di dalam mulut patung singa. Lalu Kinli mengambilnya dan menunjukkan kepada Wali Kota Zeng. Sumber energi roh jahat itu bersarang di batu kecil seukuran kelereng. Kinli menjelaskan, batu ini memiliki energi jahat yang sangat kuat. Kalian saling bersinggungan dengan energi roh jahat saat kalian keluar masuk pintu setiap hari. Dalam waktu lama, kalian akan terinfeksi. Pengaruh energi jahat ini bisa membuat kalian mudah emosi dan menjadi lemah. Kemudian, Kinli menghancurkan batu itu. Wali Kota dan istrinya berterima kasih sebelum Kinli pulang diantarkan supir pribadi Wali Kota Zeng. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih, Wali Kota memberikan toko obat Cina untuk Kinli. Kinli sangat senang. Ia pun merasa tidak sia-sia mempelajari ilmu yang diberikan orang itu. Beberapa menit kemudian, saat dalam perjalanan pulang diantar supir pribadi Wali Kota Zeng, ia terkejut melihat istrinya berada di depan bar. Ia pun segera meminta supir berhenti. Tidak lama kemudian, King Yin dihampiri wanita seksi berambut merah, lalu merangkulnya mengajak masuk. Kinli yang merasa khawatir mengikutinya. King Yin dan teman wanita yang sudah ada di dalam sedang asik berbincang-bincang sembari meminum bir. Karena terlalu banyak minum,
King Yin pun tak sadarkan diri. Lalu teman wanita itu memapah King Yin ke sebuah kamar di lantai 2 yang ternyata itu semua sudah direncanakan Ming Hao. Karena ia sangat menyukai King Yin, namun King Yin tetap memilih Qin Li dan tak mau menceraikan suaminya. Ketika Ming Hao memulai rencana jahatnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu yang mengatakan akan mengantarkan sebuah alat pengaman. Ketika pintu dibuka, ternyata itu Qin Li. Qin Li langsung memukul Ming Hao hingga terlempar menghantam sebuah sofa. Ming Hao memohon ampun agar dibiarkan pergi dan tidak akan muncul lagi di kehidupan Qin Li. Qin Li menyetujuinya dan membiarkan Ming Hao pergi. Namun, baru beberapa langkah melewati Qin Li, Ming Hao berniat menikam Qin Li. Namun Qin Li sudah lalu Qin Li menghindari serangan Ming Hao dan menyerang balik Ming Hao hingga Ming Hao terkapar mengeluarkan busa dari mulutnya. Setelah itu, Ming Hao ditendang keluar. Qin Li mengeluarkan dan menyalurkan kekuatannya ke tubuh King Yin, lalu menusukkan jarum akupuntur ke lengan King Yin. Beberapa saat kemudian, King Yin bangun. Siapa sangka Qin Li ditampar sangat keras oleh King Yin. Ia mengira Qin Li lah di balik rencana jahat itu. Qin Li meninggalkan King Yin tanpa peduli King Yin percaya atau tidak kepada ucapannya. Di saat King Yin sangat sedih, ia melihat ada kamera di sebelahnya. Sementara itu, Qin Li yang sedang duduk di taman, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata Nona Liu yang menelponnya. Ia menanyakan ramuan obat wajahnya. Ia berniat membeli dalam jumlah besar. Namun, ia meminta tambahan pada ramuannya untuk memutihkan kulit. Qin Li bertanya, "Mau berapa banyak? Aku akan mempersiapkannya." "Aku pesan 200 dulu. Nanti aku akan mentransfer uang 2 juta yuan. Dan aku dengar cerita dari kakakku. Kau mau membuka toko obat Cina. Kedepannya, kau pasti akan memerlukan uang banyak. Anggap saja sisanya untuk mensupportmu," ujar Nona Liu. Qin Li pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Tepat pukul 1 larut malam, King Yin menunggu kepulangan Qin Li. King Yin yang merasa sudah salah paham, King Yin berpikir Qin Li marah padanya. Beberapa menit kemudian, Qin Li datang. Suasana pun hening karena mereka tidak saling menyapa. Akan tetapi, saat Qin Li melewati King Yin membuka pembicaraan dan bertanya, "Kenapa Qin Li baru pulang?" Qin Li pun menjawab tanpa menoleh ke King Yin, "Aku pergi untuk mengurusi masalah." Lalu Qin Li menoleh dan bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa hari ini kau terlihat aneh?" Dengan terbata-bata, King Yin menjawab, Aku mungkin akan dipecat dari perusahaan dan beberapa kolegaku. Kolegaku pun sering bergosip tentang masalah Yuan di depan pimpinan. Pimpinan pun sudah beberapa kali mencariku untuk membahas masalah ini dan ingin aku untuk mengundurkan diri." Qin Li pun membalas, "Tidak masalah jika memang harus mengundurkan diri." King Yin sangat marah mendengar perkataan Qin Li, karena selama ini yang mencari nafkah dirinya, dan untuk mencari pekerjaan yang baru tidaklah mudah. Dengan santainya, Qin Li meneguk secangkir kopi, lalu berkata, "Kau tidak perlu bekerja, karena aku akan membuka toko obat Cina. Pemberian Pak Wali Kota Zeng, jadi kau bisa membantuku." King Yin hanya terdiam, tanpa berkata-kata. Ia mengira Qin Li hanya ingin menghiburnya. Setelah itu, Qin Li meninggalkan King Yin untuk beristirahat.